Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Saputra dari kelas PTKD akan memaparkan materi mengenai e-commerce dan bisnis pada mata kuliah pengantar ilmu komputer oleh dosen pengampu saya Bapak Dr. Mustari Lamad SPDMT. Masuk ke materi yang pertama, sejarah e-commerce. Jadi e-commerce mulai dikembangkan pada tahun 1998 dan 2000, di mana pada saat itu bisnis di AS dan Eropa yang mengembangkan situs web perdagangan ini. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial. Kemudian berkembang menjadi aktivitas yang mempunyai istilah perdagangan web, pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web atau WWW melalui server awan atau HTTPS. Protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. Lanjut, pengertian e-commerce. E-commerce adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Contohnya, yang terkenal misalnya Amazon.com. Kemudian yang asli Indonesia misalnya Tokopedia, Bukalapak, dan JDID. E-commerce juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang merupakan acuan dalam e-commerce. Selanjutnya, istilah e-commerce. Dalam e-commerce terdapat istilah seperti e-cash, digital money, yang digunakan dalam transaksi, kemudian disintermediation, electronic check, electronic wallet, external dan micropayment. Kemudian ruang lingkup e-commerce. E-commerce dilihat sebagai hubungan elektronis yang menghasilkan jasa-jasa di berbagai bidang dan teknologi informasi sebagai kontributor utama dalam e-commerce. Kenapa? Karena teknologi informasi, kita tahu I sebagai lambang dari elektronik yang membutuhkan teknologi. Kemudian hambatan dalam e-commerce yaitu yang pertama, penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan. Yang kedua, hukum yang kurang berkembang dalam bidang e-commerce ini. Kemudian yang ketiga, kemampuan. Terdapat 5 kemampuan yang dapat dilakukan dalam e-commerce, yaitu yang pertama otomatisasi, kemudian integrasi, publikasi, interaksi, dan transaksi. Kemudian faktor sukses dalam e-commerce yaitu yang pertama, struktur organisasi yang baik, harga yang kompetitif, menyediakan bonus, bersikap ramah, perhatian tanggap dan cepat pada pelanggan, dan aplikasi umum yang ada pada e-commerce seperti email, informasi pengiriman dan pemesanan, news group, online banking, dan lainnya. Selanjutnya, sejarah e-business. Kita masuk ke e-business ya. Bisnis. Perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi yang sangat pesat ini mengakibatkan terjadi revolusi di dunia. Jadi teknologi ini sangat mempengaruhi yang namanya kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Memang bisa kita rasakan saat ini ya. Jika dahulu transaksi bisnis yang harus dilakukan secara tatap muka atau face to face, kita harus bertemu, melibatkan waktu kita lebih banyak, energi kita pun lebih banyak. Namun sekarang transaksi serupa dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Karena apa? Karena adanya teknologi, di mana dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik seperti komputer, personal digital assistant, dan sebagainya. Dan harus juga ada akses internet, di mana proses pembayaran juga bisa dilakukan melalui mekanisme transfer informasi keuangan seperti credit card, digital money, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian e-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM. Ini sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. E-business memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal mereka secara lebih efisien dan fleksibel. E-business juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Dan di dalamnya juga terdapat aplikasi-aplikasi yang menunjang seperti aplikasi keuangan, aplikasi pemasaran, aplikasi sumber daya manusia, aplikasi pengadaan, aplikasi manufaktur, dan lain sebagainya. Lanjut, ukuran keberhasilan dalam
e-business. Ada dua, yang pertama, seberapa tinggi potensi penambahan revenue atau pendapatan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didapat pada saat konsep e-business diimplementasikan. Dan yang kedua, seberapa tinggi potensi pengurangan cost atau biaya yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didapat pada saat konsep e-business ini diterapkan. Lanjut, arsitektur e-business. Jadi, arsitektur e-business adalah gambaran dari pusat bentuk baru dalam hal fungsi proses, paralel dalam membangun arsitektur e-business. Membagi pada fungsi proses persilangan yang terintegrasi untuk kebutuhan banyak perusahaan. Ada 5 bentuk e-business yang menuju market leadership, yaitu yang pertama the cross-functional business unit, lalu yang kedua the strategic business unit, lalu yang ketiga the integrated enterprise, the extended enterprise, dan the inter-enterprise community. Lanjut, desain e-business. Yang pertama, cross-functional business unit atau persilangan unit fungsi bisnis. The strategic business unit atau strategi business unit, the integrated enterprise, integrasi perusahaan. Yang keempat, the extended enterprise. Lalu yang kelima, the inter-enterprise community, komunitas inter perusahaan. Ini juga tadi masuk dalam arsitektur e-business. Lanjut lagi, manfaat dari e-business. Manfaatnya antara lain, modal kecil bukan tanpa modal. Jadi modalnya kecil namun tidak bisa dikatakan tanpa modal juga. Kemudian mobilitas selama memiliki akses internet. Jadi e-business bisa digunakan selama Anda memiliki akses internet. Kemudian fleksibilitas waktu, minim biaya rutin, pasar global internet, tidak mengenal batas, dan kewirausahaan Anda seorang menjadi seorang bos. Kemudian kedua, kuadran dalam bisnis. Tidak hanya pembelian dan penjualan barang dan jasa saja, tetapi juga melayani pelanggan, berkolaborasi dengan mitra bisnis, dan melakukan transaksi elektronik. Ada 9 kuadran, yaitu C2C, C2B, C2G, B2B, dan ada lagi sisanya itu 5 lagi. B2C, B2G, G2G, G2B, dan G2C. Kemudian kegagalan dalam bisnis. Faktor-faktornya yaitu tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen, tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis, buruknya infrastruktur komunikasi, dan tidak selarasnya strategi TI dengan strategi perusahaan. Selanjutnya, dampak e-commerce dan e-business. Dampak positifnya dulu ya. Dampak positifnya adanya revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar, menurunkan biaya operasional operation cost, melebarkan jangkauan, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan supplier management, memperpendek waktu produksi, meningkatkan value chain. Kemudian dampak negatifnya, kehilangan segi finansial secara langsung, pencurian informasi rahasia yang berharga, kehilangan kesepakatan bisnis karena penggangguan pelayanan penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, kehilangan kepercayaan daripada konsumen, kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan tidak sengaja, ketidakjujuran, praktik bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia. Selanjutnya, perbedaan antara e-commerce dan e-business. Dalam praktiknya, e-business berfokus pada strategi dengan fungsi yang menggunakan kemampuan elektronik, sedangkan e-commerce adalah suatu kumpulan keseluruhan strategi e-business. E-commerce dicari untuk menambahkan aliran pendapatan dengan menggunakan internet untuk membangun hubungan dengan klien dan mitra usaha, dan mengembangkan efisiensi dengan menggunakan strategi MDVisual. Terkadang e-commerce juga melibatkan aplikasi dan sistem manajemen pengetahuan. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan para penonton. Saya berterima kasih. Dan juga kepada dosen pengampu saya Bapak Dr. Mustad Lamad SPD MT, saya berterima kasih. Akhir kata, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.